maka di sini nilai murninya adalah 360 kan. Kemudian untuk afirmasi teknis karena punya cerdik, maka di sini nilainya adalah mendapatkan 450. Jadi nilai maksimal, sehingga setelah kita mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023, entah itu melalui mekanisme penempatan untuk yang P1, kemudian mekanisme seleksi dengan cat BKN untuk P2, P3, dan juga P4, maka nanti hasilnya ini akan menunjukkan yaitu perankingan ya, yang mana di sini nanti untuk penentu kita bisa mendapatkan formasi ini adalah berdasarkan dari urutan pemenang. Dan berikutnya nanti akan dipaparkan untuk hasilnya, hasil perankingan penentu kelulusan P3K Guru 2023. Yang mana nanti untuk hasilnya kurang lebihnya adalah yang seperti ini. Pada video ini kita akan berbagi contoh pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 berdasarkan dari hasil perankingan penentu kelulusan P3K Guru 2023. Ya, benar di sini nanti untuk instansi itulah pemerintah daerah kita masing-masing. Kemudian yang membedakan untuk di tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu lokasi formasi. Kalau misalkan lokasi formasi sebelumnya adalah di sekolah penempatan, maka untuk saat ini lokasi formasi itu berada pada dinas pendidikan masing-masing. Nah, kira-kira bagaimanakah contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu hal yang membedakan antara seleksi P3K Guru tahun 2023 dengan seleksi P3K Guru di tahun sebelumnya yaitu terkait tentang lokasi penempatan. Nah, kalau misalkan di tahun 2023 untuk formasi P3K Guru ini adalah dari seluruh jabatan, yaitu dari seluruh formasi, ini alokasi P3K ini jumlahnya ada yang sedikit, ada yang banyak, maka di sini seluruhnya itu lokasi formasi berada pada dinas pendidikan. Nah, selanjutnya seluruh formasi berada pada dinas pendidikan masing-masing. Berikutnya seluruh guru honorer yang mengikuti seleksi, yaitu berdasarkan dari mekanismenya masing-masing setelah dilakukan filtering, yaitu data dapodik, kita akan teridentifikasi sebagai P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, berikutnya dari seluruh peserta ini mengikuti seleksinya masing-masing. Untuk yang P1 di sini langsung penempatan, kemudian untuk yang teman-teman P2, P3 dan juga P4 ini ikut seleksi kompetensi ya dengan cat BKN, kemudian juga ditambah seleksi kompetensi tambahan bagi daerah Pemda yang menyelenggarakannya. Nah, kemudian di pengumuman hasil seleksi untuk urutan pemenang ini akan didahulukan yaitu dari teman-teman pelamar prioritas ya, yaitu guru yang sudah lulus passing grade. Inilah berdasarkan dari peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Kemudian jika masih ada formasi dilanjutkan diberikan untuk THK 2 atau P2. Kemudian jika masih ada formasi akan diberikan kepada yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian jika masih tersedia ini akan diberikan untuk pelamar umum. Tentunya untuk bisa mendapatkan formasi ini adalah teman-teman pelamar umum harus memenuhi nilai ambang batas ya. Nah, selanjutnya untuk contohnya nanti kira-kira adalah yang seperti ini teman. Ini sebagai contoh yaitu misalkan dalam suatu daerah ya. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu bahwasanya untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini berbeda dengan di tahun sebelumnya. Nah, nantinya untuk pengumuman akan seperti ini, yaitu Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN tahun 2023, kemudian hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini nanti untuk instansi itu sama ya, yaitu instansi pemerintah kabupaten mana atau pemerintah kota mana. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk kelompok jabatannya misalkanlah ahli pertama guru kelas. Kemudian untuk lokasi formasi ini nanti yang akan membedakan itu adalah kalau di tahun ini itu lokasi formasi itu berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten atau kota di mana instansi kita itu berada. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk jumlah formasi ini adalah berdasarkan dari alokasi formasi yang ada pada Dinas Pendidikan, teman-teman. Jadi mapel satu dengan mapel yang lain nanti untuk jumlah formasinya ini adalah akan menyesuaikan. Sehingga jumlah formasi jatahnya misalkan di sini ada 7. Nah, katakanlah sebagai contoh ya, ini adalah untuk jabatan ahli pertama guru kelas di kota A ini adalah ada 7 jumlahnya.
Ini lokasi formasi berada pada Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya untuk peserta yang mengikuti ini cukup banyak ya. Nah, di sini nanti untuk pengumumannya ini kalau misalkan pesertanya banyak akan diberikan dalam 2 halaman. Ini adalah untuk halaman 1. Kemudian yang ini adalah untuk yang halaman kedua, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk nanti yaitu urutan pemenang itu adalah juga sama seperti ini ya kira-kira. Nah, kita coba cek, teman-teman, yaitu sesuai dengan urutan pemenang, sesuai dengan Juknis, ini kan didahulukan untuk pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade. Sehingga di sini dari 7 formasi yang ada untuk ahli pertama guru kelas, maka di sini dicari dulu di kabupaten ini yang ijazahnya itu adalah linear dengan formasi guru kelas dan dulunya itu mendaftar di guru kelas. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita hitung, ini jumlah P1-nya ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Maka di sini untuk P1 yang jumlahnya di sini ada 5, ini didahulukan ya untuk penempatannya. Jadi ada P1 sejumlah 5 ini didahulukan untuk penempatannya, meskipun dia itu nilainya itu lebih rendah daripada teman-teman yang P3 yang 658 ataupun juga lebih rendah dari P4 yang memiliki serdik dan sudah mendapatkan afirmasi 450. Ini adalah jumlahnya 663. Meskipun demikian di sini karena P1 itu adalah berdasarkan dari urutan pemenang itu masuk ke prioritas 1 atau urutan perangikan pertama, maka di sini untuk dari jumlah 7 formasi ini yang 5 diberikan kepada P1. Beda lagi kalau misalkan di kabupaten ini untuk P1 sudah habis, maka dilanjutkan untuk diberikan kepada P3. Sisanya diberikan kepada pelamar umum, teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu formasi di Dinas Pendidikan adalah ada 7 formasi ya, guru kelas. Kemudian yang 5 ini adalah diberikan kepada P1. Nah, ini adalah P1 semuanya ya. Nah, untuk P1 ini juga di ranking, diambil dari nilai yang tertinggi dulu. Nah, untuk menempati perangikan pertama ini sesama P1 ya. P1 adalah 536, kemudian di bawahnya 536, kemudian di sini 535, 531, kemudian 528. Setelah P1 sudah habis, maka formasi sisa ini diberikan kepada teman-teman THK2. Karena di kabupaten ini tidak ada THK2, maka dilanjutkan ke P3 ya, atau guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, di sini untuk P3 ini adalah ternyata hanya ada 1 orang, yaitu di sini dia masuk dalam kategori P3. Nah, di sini nilainya adalah 658. Nah, di sini dia didahulukan untuk penempatannya ya, meskipun 658 ini sebenarnya lebih rendah daripada 663 ya. Nah, karena ini adalah P4, maka P4 itu kan di sini diurutkan yang terakhir, teman. Dikarenakan masih ada P3 1 orang, maka di sini P garis miring L ya, ini lulus. Kalau misalkan kode P garis miring L itu adalah lulus, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk formasi yang ke-6 ya. Nah, formasi berikutnya yaitu formasi ke-7 atau formasi terakhir. Maka di sini dikarenakan untuk P1 sudah habis, P2 sudah habis, kemudian di sini masih ada 1 formasi, yaitu berarti di sini 7 kurangi 6 ini tinggal 1. Ini diperebutkan oleh pelamar umum. Nah, pelamar umum ini kalau misalkan kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, dari ke-9 orang, maka di sini akan dirangking ya, yaitu perolehan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini untuk P4 ini adalah di sini nilai paling tinggi adalah 663 tuh. Jadi hanya selisih 1 poin saja ya. Nah, di sini dikarenakan P4 ini memiliki sertifikat mendidik, maka di kolom afirmasi ini akan mendapatkan yaitu kode A. A itu adalah kode afirmasi sertifikat mendidik. Berikutnya di sini nanti untuk nilai teknis ya, dikarenakan untuk yang memiliki serdik itu mendapatkan afirmasi 100% untuk kompetensi teknisnya. Maka di sini nilai murninya adalah 360 kan. Kemudian untuk afirmasi teknis karena punya serdik, maka di sini nilainya adalah mendapatkan 450. Jadi nilai maksimal, sehingga yang dipakai itu adalah nilai yang afirmasi, nilai maksimal ini, teman. Kemudian yang P4 di bawahnya ini juga punya afirmasi, namun dikarenakan sisa formasi hanya ada 1, maka dari keseluruhan jumlah pelamar umum ini didahulukan yaitu yang mendapatkan nilai tertinggi dulu. Sehingga di sini 663 ini adalah P garis miring L. Kemudian di bawahnya meskipun dia tuh lulus passing grade dan punya serdik,
ini dia tidak mendapatkan formasi ya, sehingga dia tuh hanya kode P saja. P itu apa? Yaitu passing grade, namun tidak lulus teman-teman. Nah, kemudian di sini di bagian bawahnya akan diurutkan terus ya. Jadi nanti penentu kita tuh dapat penempatan atau enggak itu berdasarkan dari perankingan dan juga jumlah formasinya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, di sini P4 punya afirmasi cerdik, mengapa kok TL? Nah, kalau TL itu artinya tidak lulus passing grade. Kalau misalkan kita cermati di sini wawancara itu nilainya hanya 23 ya, padahal passing grade-nya kan 24 teman-teman. Kemudian yang bawahnya ini tidak lulus passing grade sehingga nggak lulus ya. Jadi kita pantau, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini teman-teman contohnya.